Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyutahhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Puji dan untayan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla, yang mana Allah pada malam ini masih memberikan kita kesempatan, kesehatan dan umur panjang sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang amat kita cintai ini. Salawat beriring salam tak henti-hentinya kita sanjung sajikan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah. Jadi pada malam ini akan kita lanjutkan tentang kajian kita Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah pada bab salat ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, meko kalau Bapak Ibu nanda bertanya, jadi tinggal diangkat tangan saja kemudian langsung bertanya ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jangan nanti mau buka sesi pertanyaan Bapak Ibu meko takut mau lupa. Kan? Mekon hendak bertanya, kamu hendak bertanya Ustaz, tapi Ustaz nak buka sesi pertanyaan. Diko mau buka sesi pertanyaan dari pertama je sampai habis. Kok banyak yang bertanya, berarti ambo menampung pertanyaan teh minggu muka mau jawab. Ya Bapak Ibu yang rahmati Allah ya. Jadi Bapak Ibu yang rahmati Allah, jadi kalau dalam Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah jilid 1 itu dibagi lagi ada kitab salat dan ada kitab salat ni ada dua, ada kitab salat yang dimaksud di sini sendiri-sendiri dan ada kitab salat jamaah dipadukan dengan kitab salat jamaah dan Jumat di babnya. Tapi kalau buku kecil ini cukup tata cara salat saja, cuma tidak tidak dibagi antara salat sendiri dan salat jamaah. Bapak Ibu yang rahmati Allah, kita melihat kemarin kita sudah bahas masalah doa iftitah. Di doa iftitah itu yang rajih kalau diambil oleh Muhammadiyah itu ada dua ya, Allahumma ba'in bainana. Kemudian dari yang kedua itu dari wajahtu wajhiya lilladzi fataras samawati. Ini fa Muslim sampai seterusnya. Kemudian sini disampaikan. Jadi setelah doa iftitah membaca Al-Fatihah boleh kita bertaus ya. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Ya di sini juga disampaikan lalu berdoa mohon perlindungan. Sini Bapak Ibu disampaikan berdoa memohon perlindungan kepada Allah di yang ke-7 ini. Summas ta'id qailan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lalu berdoa mohon perlindungan dengan membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa qra'il basmalah. Lalu membaca bismillahirrahmanirrahim. Lalu membaca bismillahirrahmanirrahim.
Ini kalau salat kita sendirian di sini, kitab salat sendirian. Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang selanjutnya di sini disampaikan summa qara'il basmalah, summa qara'il Fatihah. Kemudian baca Al-Fatihah. Jadi baca basmalah kemudian baca Al-Fatihah. Nah, kemudian di sini disampaikan setelah itu apa lagi yang kita lakukan? Wa qul ba'daha amin. Setelah melakukan itu, disampaikan di sini setelah Al-Fatihah cakap, wa qul ba'daha amin. Lalu ucapkan amin. Summa qra' suratan minal Qur'an. Kemudian pilihlah salah satu surah dalam Al-Qur'an. Ya. Pilih salah satu surah. Kalau di sini surah surah dalam Al-Qur'an. Kalau standarnya kalau Bapak baca ayat itu, jadi yang pernah kami pahami itu tidak kurang dari 3 ayat, karena surah yang paling pendek dalam Al-Qur'an itu 3 ayat. Ya. Kalau nak baca itu paling kurang 3 ayat. Walaupun ada saudara-saudara kita tu kalau di Banda Aceh popular tu Bapak Ibu membaca ayat teh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca Al-Fatihah. Amin. Nun wal qalami wama yashturun. Allahu akbar. Itu biasa dalam tarawih Ibu. Paling enggak standarnya 3 ayat lah. Ya, karena surah yang paling pendek itu dalam Al-Qur'an 3 ayat. Ada enggak surah dalam Al-Qur'an yang 2 ayat? Ada apa Ibu? Enggak ada. Paling pendek 3. Itu standar. Maka Allah mengajarkan kita 3 kali dah. 3 kali lah cukup. Kau mengotak rumah orang 3 kali dah. Jangan sampai lepas balik kali pula susah orang. Kadang orang nak dandang buka rumah tu awak. Apa di karet? Kotak. Latihan kotak 3 kali pun kerja. Assalamualaikum. Nak ada jawaban. Assalamualaikum. Nak ada jawaban. Assalamualaikum. Tak jawaban. Lagi pulang. Apa sampai lepas balik kali. Assalamualaikum. Halo. Tinju lagi kau. Tinju lagi. Nanti ada yang tinju. Al-Quran Islam sampai ke situ diajarkan adab. Mengotok menyampi jangan mereka ben dibuka ada orang kadang awaknya tak baju kensi yang tak apa. Tu pun bila salik je langsung dah salik ke rumah orang. Maka kan adabnya jika engkau bertamu ke rumah orang lain maka pejamkan matamu. Lalu lepaskan ingatanmu setelahnya. Kau jangan bertamu ke rumah orang, ben keluar dari rumah tiang lain. Apa aja? Punya. Awak nak diundang untuk bertamu. Lah bertamu ke rumah orang berkomentar, like saja. Jangan komen apalagi share. Cukup like. Maka untuk Facebook tu ada 3 cara buat kita menghargai orang lain. Ada like, ada komen, ada share. Ada kalanya kita hanya bisa like. Jangan komen, apalagi share. Ada kalanya kita share saja. Walaupun kadang kita tak like. Karena kayak gitu, di mana kita like. Share-share deh. Bagian daripada dakwah. Ada yang memang harus kita berkomentar. Bagian daripada apresiasi. Kalau tak sanggup juga cukup like. Tingkat Facebook mengajarkan kita bagaimana cara hidup berkehidupan. Like, comment, and share. Kok favorit nak subscribe YouTube ini ya gitu. Ya, Pak Ibu yang dirahmati Allah ya. Jadi itu dia ke 10 tadi ya. Amin. Kemudian bacalah salah satu surah dari Al-Qur'an. Kemudian
bitadabburi wa tartil. Nah, di sini disampaikan bitadabburi wartalti. Jadi, kemudian disampaikan di sini. Kalau bisa, karena sendiri-sendiri ini baca surat dalam Quran dengan diperhatikan artinya dan dengan perlahan-lahan. Tartilnya yang doge-doge. Untuk sembahyangkan diri, sampaikan. Jangan berdoge Kita lucu sembahyang kita kan diri kadang-kadang berdoge-doge. Kalau sembahyang diri mereka baru masuk kitab salat jamaah. Perlahan-lahan. Jadi imam perlahan-lahan yang berdoge-doge. Tartil di situ maksudnya perlahan-lahan, tu maknina. Kadang kita sembahyang sendiri, kadang kita kau minta maaf. Kadang waktu menjadi imam panjang tu buat. Tak kan ni kita sembahyang sendiri. Qul Allahu ahad dah bagi dua. Qul Allahu ahad dibagi dua. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allahu akbar. Rakaat kedua lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu akbar. Tak sembahyang tuan-tuan. Maka jadi imam tu baik, ada unsur bogok ada di mana-mana. Ya. Kan ni unsur bogok tu gagal namik betul kudu sangat dia Allahu akbar gagal namik. Cak bana suara tu tak imam tuan-tuan. Maknya imam maknya belum memuji gagal nak suara apa je. Wah, itu membaca ayat kursi yang kursi lalu tu hilang kursi tu kan. Lagu itulah. Moga Bapak Ibu menjaga keikhlasan tu sulit. Mungkin lama jadi imam. Paling ke awak malah tuku tu saya. Ada panjang-panjang lah. Itu Bapak Ibu ya. Itu dia. Jadi tartil perlahan-lahan. Kemudian Summar fa'yadaika mithla ma rafa'atuha fi takbiratil ihram. Kemudian angkatlah kedua belah tanganmu, tetap angkatlah kedua belah tanganmu seperti takbir permulaan, lalu rukuklah. Maka di sini kita perjelas ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu baca Al-Fatihah. Lagu cakap segala puji. Ini dalil-dalilnya. Pertama berdasarkan dalil Quran surah An-Nahl ayat 98 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonirrajim. Itu yang pertama. Yang pertama tentang bertauz. Apabila kamu akan membaca Al-Quran, kita akan baca Al-Quran dulu dalam salat. Maka boleh membiasakan Pak sebelum baca Al-Fatihah baca bertauz dulu. Dia tiap baca iftitah bertauz, kemudian baru baca Al-Fatihah. Bismillah Al-Fatihah. Apabila kamu akan membaca Al-Quran, hendaklah kamu mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Biar kita konsentrasi. Ini juga diajarkan oleh para ulama. Kalau bapa terganggu baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian berdasarkan pada hadis Nabi diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan. Itu tentang baca bertauz. Ini juga sudah kita singgung di minggu yang lalu. Ini riwayatnya amat panjang. Kemudian baru selanjutnya an Ubadah bin Samit ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Ubadah bin Samit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Itu kisah Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sah salat orang yang tidak membaca permulaan kitab, yaitu surah Al-Fatihah. Sumber hadis kita nilai hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, oleh Imam Tirmizi, oleh An-Nasa'i, Abu Daud, Ibnu Majah. Para periwayat hadis dalam jalur sanad Al-Bukhari secara turut
berturut-turut adalah Ubadah dan perawi-perawi yang siqah lainnya ya. Hadis ini berkualitas sahih Bapak Ibu yang rahmati Allah. Kemudian hadis yang kedua sampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat subuh maka merasa terganggu oleh pembacaan makmum, maka yang baru sampai minggu lalu. An Ubadah bin Samit qala salla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subha fathaqulat alaihi al-qira'ah falamma nasara qala inni arakum taqra'una fara'a imamikum qala qulna ya Rasulullah qulna ya Rasulullah wallahi qala fala taf'alu illa bi ummil Quran. Sampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang subuh. Kemudian Rasulullah terganggu dengan bacaan makmum. Setelah selesai salat, beliau bersabda, "Aku melihat kamu sama membaca di belakang imammu." Kau dikecek Nabi. Kata Ubadah bahwa kita semua menjawab, ya Rasulullah, demi Allah benar begitu. Maka sabda Nabi, janganlah kamu mengerjakan demikian. Kecek Nabi, jangan kau baca sama orang imam. Kecek Nabi, kecuali bacaan Al-Fatihah. Kau dikecek Nabi lah hadis kau. Pak Ibu kau nampak ada yang nandak bertanya, tapi tunggu dulu. Jalan kan? Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad Ibnu Hanbal, Al-Daruqutni, kemudian Al-Baihaqi dan Abu Daud. Dalam matan yang diriwayatkan oleh para periwayat hadis di atas, hampir semuanya ada lanjutan yang berbunyi, fa innahu la salata liman lam yuqra' biha. Sesungguhnya tidaklah dinilai sebagai salat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis ini dinilai hasan oleh Imam Tirmidzi. Di Al-Daruqutni, Ali Ibnu Abi Bakar Al-Haythami, Mawarid Dham, dalam kitab Mawarid Dham. Kemudian dan Abu Abdullah Al-Muqaddasi dalam kitab Al-Hadis Al-Mukhtarah. Akan tetapi hadis ini juga dinilai sebagai hadis yang sahih oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Meskipun ada perbedaan dalam menilai kualitas hadis ini, tetapi perbedaan hanya dua alternatif, yaitu sahih dan hasan. Bukan maudhu'. Baik hadis sahih maupun hadis hasan, keduanya dapat dinyatakan sebagai hujjah, boleh diambil sebagai dalil, sebagai dasar. Kemudian yang 9, selanjutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kamu sekalian membaca dalam salatmu di belakang imammu, padahal imammu sedang membaca? Kata Nabi, janganlah kamu mengerjakannya. Hendaklah masing-masing kamu membaca Fatihah sekedar didengar oleh telingamu sendiri. Kau pak, didengar dek telinga kita, jangan didengar dek telinga orang. Itu dia. Kalau membaca Al-Fatihah, kau kita salik, kau boleh habis ni. Ini sumber hadis, nilai kualitasnya. Hadis Rasulullah dari Anas ini dari Anas, sahabat Anas, ini sahih menurut Ibnu Hibban. Kemudian Al-Baihaqi, Daruqutni dan At-Tabari dalam kitab beliau Al-Mu'jam Al-Awsat, jilid ketiga halaman 124. Menurut penilaian Ibnu Hibban, hadis ini berkualitas sahih. Pendapat ini juga didukung oleh Al-Mubarakfuri yang menyatakan bahwa hadis ini adalah mahfuz. Catatannya, hadis tersebut di atas merupakan dalil wajibnya membaca Al-Fatihah di dalam salat, baik dikala salat sendirian maupun ketika menjadi makmum salat berjamaah.
baik ketika imam membaca dengan bacaan keras seperti dalam solat maghrib, isya dan subuh, ataupun ketika imam membaca dengan tidak dikeraskannya seperti dalam solat zuhur dan solat asar. Sebagai pengikut mazhab, sebagian pengikut mazhab Hanafi berpendapat bahawa makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah. Sebagian pengikut mazhab Hanafi, makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah baik ketika imam mengeraskan bacaannya ataupun ketika tidak mengeraskannya. Mereka berdalil dengan hadis wa al-Jabiri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu imamun fakhira atul imam lahu khira'atuh. Kalau disampaikan ini dari Jabir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki imamun fakhirah dalam salat, maka bacaan imam menjadi bacaannya pula. Ke sini disandarkannya, Pak, ke hadis ini. Dan hadis ini panjang. Yang potongannya adalah wa idza qara'a fa'alsitu. Dari Abu Musa al-Asy'ari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam membacanya, maka dengarkanlah. Kalau imam baca, maka simaklah, dengarkanlah. Hadis dari Jabir ini, kau yang membacakan cakap, diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Cakap tu, hadis tu diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab beliau Sunan Ikhamah As-Salah, halaman 840. Ahmad Ibnu Hanbal dalam Musnad beliau. Dalam kedua jalur sanad ini, keduanya melewati Jabir Ibnu Yahya. Dari dua jalur melewati periwayatan Jabir Ibnu Yahya yang dinilai oleh para perawi hadis tidak kuat hadisnya. Yang kau cakap, karena ada Jabir Ibnu Yahya dinilai oleh para perawi hadis tidak kuat hadisnya oleh Abu Daud dan dinilai sebagai pembohong oleh Ahmad Ibnu Hanbal. Yahya Ibnu Ma'in dan Al-Jauzjani. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Dalam Jarul Al-Baihaqi terdapat Jabir dan Lais Ibnu Abi Sulaim, yang keduanya tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Pak, perlahan kita. Menurut Al-Baihaqi, semua periwayat yang menjadi pendukung atau mutabi' Jabir dan Lais adalah dhaif semuanya. Ya, juga diriwayatkan oleh Al-Darqutni dengan 3 jalur sanad. Jalur pertama melewati rawi yang dhaif, jalur kedua ia komentari sebagai hadis yang mungkar, dan jalur ketiga dia katakan sebagai hadis yang dhaif pula. Menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, semua jalur hadis ini adalah ma'lul, cacat. Pak Ibu yang rahmati Allah. Demikian juga menurut pendapat Az-Zahabi. Dengan demikian, hadis dari Jabir tersebut tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Hadis cakap. Sedangkan hadis dari Abu Musa al-Asy'ari diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya As-Salat, halaman 612, dengan kualitas sahih, sehingga karenanya perlu dikompromikan dua dalil antara kewajiban membaca Al-Fatihah dengan perintah mendengarkan bacaan imam. Ibnu Hajar Al-Asqalani memberikan 2 cara komprominya. Pertama,
perintah mendengarkan bacaan imam selain ketika makmum membaca Al-Fatihah. Jadi kalau menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar menyampaikan bahwa yang didengarkan itu selain bacaan Al-Fatihah. Kalau bacaan Al-Fatihah kita juga melafalkannya. Nah, itu dia. Hal ini juga didukung adanya kebolehan makmum membaca Al-Fatihah ketika imam sedang membaca suatu bacaan sebagaimana hadis yang awal tadi 9b dan 9c di atas tadi. Kedua, makmum mendengarkan imam ketika bacaannya keras dan membaca Al-Fatihah ketika imam diam. Kedua, makmum mendengarkan imam ketika bacaannya keras dan membaca Al-Fatihah ketika imam diam. Untuk itu imam perlu berdiam sejenak. Apa? Antara Al-Fatihah dengan ayat, imam harusnya diam sejenak, berikan peluang makmum untuk membaca Fatihah. Nah, kau jangan dege-dege. Ke imam juga harus paham gitu. Imam mengamalkan yang mana? Kau mentang-mentang lah jadi imam nak demo iliki kajian. Bapak Ibu yang rahmati Allah, apa lain menyalahkan imam yang lain, itu lebih mencokololin. Mana nak dotika ulun tipi. Itu Bapak Ibu yang rahmati Allah. Kau menyampaikan. Untuk itu imam perlu berdiam sejenak dari bacaan kerasnya untuk memberikan kesempatan kepada makmum agar dapat membaca Al-Fatihah. Siap imam baca Al-Fatihah, amin. Dang-dang memilih ayat yang pas. Saya angok lo 2 orang. Makmum, ya Allah. Kau yang takwik mo ketika kau kita lah paham. Kita praktek lah baik kau. Subhanallah. Subhanallah. Lalu taluk lidah ngah mengalamona. Itu dia ya. Apa sedikit banyak boleh? Silakan Pak. Dari penjelasan Ustaz tadi itu, dari kami ya. Jadi dari utama semua yang dikatakan itu, kalau kita juga semua dia itu yang mana kita dapat ini? Ya. Yang mana kita ikut dan sahabat kita. Tuh. Terima kasih, Masya Allah, luar biasa. Amun nak bertanya Pak, kio-kio yang mana kui? Yang lama. Iya. Yang lama lah, sedangkan yang tadi sudah dibantah bahwa hadisnya dhaif. Makanya mau sampaikan supaya kita mengal kita lagu tu. Kan disampaikan tadi. Nah, ini yang membuat Pak Dr. Agung Danarta MAG. Ya. Jadi sampaikan ini. Jadi yang tadi itu dhaif. Dhaif tidak bisa dipakai sebagai hujjah. Yang cakap hadis wa al-Jabir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'atu. Apabila imam sedang membaca dalam salat, maka bacaan imam menjadi bacaan makmum pula. Hadis ini dhaif. Apakah hadis dhaif boleh kita pakai sebagai hujah dalam? Tidak boleh. Ya. Ya. Ketika masa imam membaca Fatihah dia ya. Satu lagi, apa namanya imam membaca Fatihah, makmumnya lima. Aku setelah imam membaca Fatihah, imam dan makmum membaca Fatihah. Ya, betul. Oh gitu, Masya Allah, luar biasa penjelasannya. Tidak tahu saya arahnya tadi. Bentar Pak ya, kita ini belum selesai lagi. Ya, nanti insya Allah terjawab. Oh, maunya yang mana? Kita ambil yang mana ya? Bagus, menarik sekali. Sehingga ini kita
kita sampaikan dulu, sehingga makmum tidak membaca suatu ketika sehingga makmum tidak membaca sesuatu ketika imam sedang mengeraskan bacaannya. Ini dalam Ibnu Hajar dalam kitab beliau yang sangat terkenal, Fathul Bari, ya, Fathul Bari. Kemudian bahwa ada satu lagi, Nabi SAW bersabda, apabila imam membaca, ini sudah sampai ke amin. Ya, jadi ada dua cara. Yang pertama, ketika imam sedang membaca Fatihah, kita simak. Setelah imam tidak lagi membacanya, di sini kan disampaikan pertama, perintah mendengarkan bacaan imam selain ketika makmum membaca Al-Fatihah. Perintah mendengarkan bacaan imam selain ketika makmum membaca Al-Fatihah. Hal ini juga didukung adanya kebolehan makmum membaca Al-Fatihah ketika imam sedang membaca suatu bacaan. Jadi kalau misalnya imam lah selati Al-Fatihahnya, misalnya kan nyo masuk ke kait, makmum boleh baca Al-Fatihah itu pertama. Yang kedua, ketika imamnya mengerti, dia berhenti sebentar antara Al-Fatihah dan ayat, berhentinya memberikan peluang pada makmum. Kalau sebaiknya dua-duanya boleh dipakai. Kalau imam yang mengerti, kita ambil yang tadi. Kalau imam yang tidak mengerti, bukan tidak mengerti ya, agak badoge sakit, kita ambil yang kedua. Yang penting tidak menyalahkan. Harusnya kalau ambo lebih condong yang mana? Ambo lebih condong memberikan peluang kepada makmum dan imam dapat tarik nafas sedikit agar tidak terkesan tergesa-gesa. Itu lebih aman. Karena mungkin lebih aman. Makmum juga mendapat pahala nanti mendengarkan, menyimak bacaan imam setelah dia membaca Al-Fatihah. Itu dia Pak. Kan tenang, kan ada lama. Kemudian makmum jangan pula membaca Al-Fatihahnya beralun-alun kali. Allah dia bagi peluang ya beralun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Takimai tanya dia Imam Ala. Imam mana? Doa. Itu dia. Bapak lah. Terlanjut kan? Terlanjut apa ada pertanyaan ni? Ibu ada pertanyaan? Silakan Ustaz. Kapasitas penghulunya. Apa tu? Kalau dalam kajian Muhammadiyah itu sampai selesai Al-Fatihahnya, atau seperti yang Ustaz tadi jelaskan, cukup 3 ayat. Iya, dalam tarjih Muhammadiyah tidak disampaikan lama tunggunya ya. Paling perkiraan saja. Lama tunggunya saya jelaskan misalnya sampai 3 ayat Al-Fatihah. Iya. Kalau sebenarnya di dalam tarjih Muhammadiyah di sini tidak disampaikan minimal berapanya. Yang sejauh kita ketahui ya, di sini tidak sampaikan berapa ayat misalnya sampainya dikira-kira di imam alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian imam langsung masuk. Paling enggak Pak, kita membaca juga dengan tartil lebih pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalaupun misalnya imam sudah masuk ke ayat, kita habiskan Al-Fatihah kita. Jangan pula kita bantikan Al-Fatihah kita. Itu dia misalnya kan imam sudah memberikan peluang, kemudian imam langsung masuk ke ayat, jangan kita hentikan Fatihah kita. Lagu cerita Ibnu Hajar Al-Asqalani cakap dalam Fathul Bari. Sedangkan imam membaca ayat saja, Ibnu Hajar menyampaikan langsung saja karena menyandarkan kepada hadis Nabi. Kecuali ketika imam selain Al-Fatihah, boleh kalian mengikuti kata Nabi. Padahal Nabi sudah masuk ke ayat tu yang menyandarkan pada hadis itu Ustaz. Jadi kalau hamba lebih condong karena memang di Muhammadiyah pun tidak
disampaikan ya, mungkin itu wallahu alam, mungkin pendapat pribadi dari Ustaz Adi. Dan kalau memang mau pegang itu boleh, di masalah, karena memang beliau juga ulama yang luar biasa keilmuannya. Itu Ustaz. Jadi ada lain Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalaupun nanti mungkin kami cari lagi di himpunan putusan tarjih ada menyampaikan demikian, insyaallah kami akan sampaikan di minggu depan. Jadi sejauh ini kita tidak menemukan hal itu. Ya, Bapak Ibu ada lagi pertanyaan? Kalau tidak kita lanjutkan. Ya, Bapak Ibu ya. Mentadok tu kan? Mentadok tu? Lama dah panjang Kita lanjutkan ke yang 10. Karena kopak banyaknya yang bertanya, bahkan orang Muhammadiyah sendiri Bapak Ibu. Bahkan orang Muhammadiyah sendiri mengatakan pegang yang tadi ini dibuat oleh Muhammadiyah. Tata cara salat menurut himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Ini dikeluarkan oleh Suara Muhammadiyah. Ke buku dalam mana mencari Pak. Yang ada memang bahkan buku kecil ini mengkritisi himpunan putusan tarjih Muhammadiyah. Ada beberapa hal yang dikritisi oleh buku kecil ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Ini khusus salat. Kalau di sini kan banyak, ada salat, ada kurban yang tidak ada. Ada salat, ada kitab jenazah, ada banyak di sini. Khusus di jilid 1. Karena ya sepaham kami di Muhammadiyah yang mengeluarkan HPT ini jilid 1, kemudian jilid 3, kemudian ada tanya jawab agama dari jilid 1 sampai jilid 9. Insyaallah selepas ini kita bahas yang tanya jawab agama ya. Ada banyak yang menarik yang bisa kita pelajari di kehidupan sehari-hari kita berkaitan dengan agama. Kemudian yang ke-10, Rasulullah mengatakan, ini hadis riwayat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila imam membaca amin, maka kamu hendaklah membaca amin. Berarti apabila imam membaca amin, maka hendaklah kamu membaca amin. Karena sungguh barang siapa bacaan aminnya bersama aminnya malaikat, tentulah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jangan malai kecil amin, amin. Jangan dari namlah kan standar lah. Amin. Ada yang belum juga amin. Itu baca-baca dengan baca jadi. Yalah kadang-kadang amin standar. Ya, Ibu dan rahmatullah. Hadis ini sahih. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 10b, apabila salah seorang di antara kamu membaca amin, sedang malaikat langit pun membaca amin pula, dan bersamaan keduanya, maka diampunilah ia dari dosanya yang telah lalu. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini kita lanjutkan bersabda dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika imam baca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka bacalah amin. Sesungguhnya barang siapa bacaan bersamaan bacaan malaikat, tentulah diampuni dosanya ya. Meskipun lafal ya. Jadi intinya yaitu setelah imam membaca waladdallin, maka imam dan makmum bersama-sama membaca amin waladdallin. Jadi imam baca amin, makmum juga baca amin. Ini kalau menurut tarjih Muhammadiyah ya. Mengenai imam baca amin sesuai dengan hadis berikut ini dari Wa'il, ia berkata, aku salat bersama Nabi. An Wa'il qala salaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falamma qala waladdallin qala amina fasami'naha. Jadi ini kecil dia Wa'il, aku salat bersama Nabi ketika beliau membaca waladdallin, lalu beliau membaca amin, sehingga kami mendengarkan bacaan tersebut. Ini dalilnya. Di Bapak Ibu, kalau dari Abu Hurairah cakap, jadi disampaikan di sini ada jadi menyatakan bahwa apabila salah seorang di antara kamu baca amin, maaf yang di sini tadi ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin, maka bacalah amin. Sungguhnya barang siapa bersamaan aminnya. Jadi
Ketika imam waladhdallin, imam baca amin, kita juga ikut baca amin. Jangan menunggu imam selesai membaca amin. Kadang-kadang habis amin imam amin, baru amin. Tapi biasanya kita enggak ya. Sekali ya dengan imam ya. Kemudian membaca salah satu surah dalam Al-Quran. Kemudian baca salah satu surah dalam Al-Quran dengan memperhatikan artinya dengan perlahan-lahan. Jadi yang kita tahu, ya, di antara bacaan surah dalam Al-Quran adalah sebagai berikut. Surah Al-Asri terdiri dari 3 ayat diturunkan di Mekah. Ini di antaranya ya. Kenapa diambil ini? Karena ini surah paling pendek. 3 ayat ya. Surah Al-Kautsar juga 3 ayat. Surah An-Nasr juga 3 ayat. Dalilnya Nabi mengatakan, ini surah Al-Ikhlas ayat, bahwa Nabi SAW dalam salat zuhur pada kedua rakaat permulaan, rakaat 1 dan rakaat 2 membaca induk kitab Fatihah. Rakaat pertama, rakaat kedua memang dituntunkan di Nabi. Rakaat pertama, rakaat kedua Nabi baca induk kitab Fatihah dan 2 surat. Serta pada rakaat lainnya, rakaat 3 dan 4, Nabi hanya membaca surah Al-Fatihah saja. Dan beliau memperdengarkan kepada kami akan bacaan ayat itu, dan pada rakaat ke-1 diperpanjang tidak seperti dalam rakaat kedua. Kemudian juga dalam salat asar dan subuh, rakaat 1 panjang, dan balik rakaat 2 panjang. Ya, ada pula imam panjang pula sampai rakaat tu yang kentiang lah. Bila sembahyang luhur, sembahyang asar, kau panjang-panjang lah kata makmum. Lah 3 kali Al-Fatihah dibaca ulang-ulang lah. Kemudian apa dalilnya? Hadis dari Abu Qatadah, hadis ini sahih. Kemudian Bapak Ibu, firman Allah dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubi aqfaluha. Ya, apabila mereka tidak memperhatikan Al-Quran, ataukah pada hati mereka ada tutupannya. Kemudian di yang lain maka baca jangan tergesa-gesa. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Kemudian rukuk. Kita masuk ke rukuk. Sampai di sini dulu ada pertanyaan sebelum kita masuk ke rukuk. Berapa menit lagi, Pak? Berapa menit lagi? Masih lama? Ada, silakan. Bagus pertanyaannya. Kita masbuk. Imam sudah selesai membaca Al-Fatihah. Apakah kita baca iftitah dulu atau baca surah Al-Fatihah? Bismillahirrahmanirrahim, izin menjawab. Bapak Ibu yang rahmati Allah. Kalau kita ragu, Al-Fatihah kita tidak selesai sampai imam membaca, maka langsung masuk ke Al-Fatihah. Andai kita bisa memastikan, boleh, karena hukum iftitah adalah sunnah. Enggak, iftitah tidak masuk dalam rukun. Iftitah itu hukumnya sunnah. Makanya doa iftitah, makanya dia tidak ada Bapak Ibu, ada variannya. Ada variannya. Di varian itu boleh iko, boleh itin misalnya ya. Tapi sunnahnya sunnah yang dianjurkan. Ya. Yang jelas harus takbir dulu. Yang jangan nak do takbir. Doge-dogenya lupa takbir. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi boleh ya. Jadi kalau memang kita yakin, boleh baca iftitah, tidak jadi masalah, boleh. Kemudian langsung masuk Al-Fatihah. Boleh Pak ya? Tapi tetap diawali dengan ya seperti itu Bang ya. Bang, terima kasih atas pertanyaannya. Ada yang lain? Ada lagi?
Ya silakan, Adinda. Kalau misalkan pada saat mau jemaah kita terlambat, imam sudah rukuk, itu akan kita langsung baca takbir atau Masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Berapa menit lagi? Ambo rencana pertanyaan itu minggu depan mau jawab. Boleh minggu depan kita jawab? Enggak apa-apa ya. Oh lupa jawab gini. Jadi disampaikan di sini bahwasanya mudah-mudahan ada dalilnya bahwa di dalil disampaikan bahwa yang dihitung satu rakaat itu adalah ketika dia rukuk bersama imam. Ya rukuk bersama imam, tapi tetap diawali dengan takbir. Nah, jadi bacaan Fatihahnya, apa ya? Ya itu dia. Dibonuskan ya. Dia wakilah karena kadilat. Cuma saya menarik ini, saya kutip ucapan Ustaz Hidayat, jangan acok-acok nah. Itulah acok-acok nah, itulah kebiasaan. Jangan acok-acok nah. Alah kan lagi bonus bala ndak bonus tapi. Tu akhirnya mereka pahala kan ni diskon. Rencana ndak 27 dapat 3 balai. Tu memang ada spesialis mas. Tu nanda awai masuk syurga dia kecek malaikat. Atrak tak? Munga, ya nak masuk. Masuk syurga masuk nanda masuk syurga. Jangan sampai masuk syurga masuk. Dan bapak kau habis mau kecek kau jangan pula kecek ke orang orang tuang. Wah, aku kancan masuk syurga masuk. Kadang-kadang kita langkul. Jadi usahakan rukuk bersama imam, tapi tetap Allahu Akbar. Kalau kita contohkan, salam imam lah rukuk, tetap takbiratul ihram Allahu Akbar. Nah baru rukuk. Apapun itu sebenarnya dalilnya kita paling kuat itu tidak boleh menunggu imam berdiri, ikut terus gerakan imam. Kok kadang-kadang kita pula muncokolo. Nanti pula santai pula bercerita-cerita lah dua. Jadi imam telak lah. Bercerita yang berdua. Bang lagi cambut telak, bang pergi telak je. Alah naik imam. Bawa Allah. Yang paling gurau kalau itu terjadi rakaat terakhir, menga duduk je. Imam nak naik, nak naik, baca dulu. Allahu Akbar fetun. Nang kita jadi tingkir rukuk malih. Jadi memang harus ikut gerakan imam. Bahkan tahiyat, kalau menurut himpunan ada penceramah tarjih Muhammadiyah tu, kalau kita tahiyat akhir bagaimana posisi imam? Posisi imam tahiyatnya walaupun kita belum tahiyat akhir ya. Posisi imam tahiyat akhir, maka kita harusnya ikut tahiyat akhir. De awak buo naik limpanggu kau kata, tostel je lo kau kan? Kalau kau gitu atu-atu, de buo naik. Harusnya bagaimana gerakan imam begitu gerakan makmum. Bunga yang lain kita sama kan? Di bagian yang akhir kita duduk santai. InsyaAllah kita kuatkan. Bagus mana pertanyaan Adinda. InsyaAllah kita kuatkan minggu depan. Ada pertanyaan? Mudah-mudahan tidak ada. Bila taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.